beban moral juga, beban. Tapi melihat mereka ibaratnya dalam keadaan kesulitan, membantu mereka dalam kesulitan dengan mengangkat itu emang resiko buat saya. Dulu profesi saya sebagai supir truk, sekarang saya dirumahkan. Setelah itu saya jadi petani. Dulu saya sebelum jadi petani, saya jadi montir ya, bengkel motor. Saya lari ke tani itu dikarenakan penghasilan saya kurang. Saya dulu bergerak di bidang konstruksi. Begitu pandemi kita kemana-kemana nggak bisa, mau kerja kemana nggak bisa. Terus proyek pun nggak ada, ya saya terjun ke pertanian. Saya tidak bisa membantu dengan uang. Saya tidak bisa saya bisa membantu dengan cara. Melihat mereka ibaratnya keluarganya datang saya dengan ibaratnya keluarga mereka tersenyum karena ibaratnya ngebantu perekonomian dia. Itu satu kebanggaan, ibaratnya satu kegembiraan buat saya yang luar biasa gitu. Semenjak pandemi ini 2 tahun ini, perekonomian di Puncak itu semakin menurun. Akibat daripada pandemi, banyak sektor wisata yang ditutup, otomatis itu harus mencari alternatif lain, usaha yang lain yang bisa untuk menunjang perekonomian masyarakat yang ada di Puncak ini. Tidak bisa mengandalkan sektor yang kemarin-kemarin seperti wisata itu. Situasinya kan tempat menyeluruh ya, tempat wisata-wisata itu kan ditutup. Jadi kan kita jualan ngejar tempat wisata, karena apa? Kita kan buat oleh-oleh juga gitu kan, ngejarnya. Gitu. Pas begitu ditutup kita kan bingung, kelabakan, mau apa gitu. Sedangkan di rumah kita harus makan, mau cari pekerjaan yang ada juga diberhentikan gitu kan. Belum bekerja sebagai petani dulu aktivitasnya apa? Jualan. Ya jualan mochi, kita asongan sih. Ya asongan mochi. Itu daerah Sentul, Jenggelen. Ya. Sudah berapa lama jualan? Semenjak buka aja Jenggelen. Tahun berapa ya? Pokoknya semenjak buka kalau untuk lari ke sana, tapi kalau untuk profitas jualan semenjak tahun 99 udah mochi jualan. Sampai kemarin pandemi. Sampai kemarin pandemi. Ya yang namanya jualan nggak menentu ya. Ada 80, ada 100, kadang lebih gitu. Pokoknya surut pasang aja. Nah setelah pandemi kita kebingungan gitu. Saya dulu profesinya sebagai arum jeram, pegawai arum jeram, mendayung. Di Cimande, Caringin, bawa perahu karet. Itu udah dari 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu. Udah lama. Belum kerasa gimana ya, jadi udahnya nyaman kerja kayak gitu kan dulu. Udah nyaman, soalnya hasilnya lumayan lah hasilnya. Lebih dari cukup, bisa nabung juga hasil kerja arum jeram. Sekarang sih kalau dari awal corona sampai sekarang nggak pernah ada tamu, dikarenakan tempat kita kan khusus wisata asing. Dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari Qatar kan. Sekarang kan ditutup, nggak bisa. Yang mau nggak mau kepaksa kita ya harus alih profesi bang. Soalnya kalau kita nunggu di sana terus, tapi tamunya nggak ada kan kita nggak ada hasil buat keluarga. Ya Maki begini, itu untuk masalah ini harus disemprot lagi sama agrime karena ini daun-daunnya udah kayak kena penyakit begini. Itu harus yang Maki lihat itu yang semacam begitu bang. Itu kan ini harus dibuangin ya? Harus dibuangin, soalnya di sini kan ada itunya juga, ada apa? Kalau di sini kan kalau dipotong itu ada uletnya. Oh iya. Jatuh dari uletnya, dari ini kalau bisa
kalau dikubur atau nggak dikubur di itu di apa? Dibuang jauh. Dibuang jauh. Soalnya kan di sini. Kalau Gapoktan itu berdiri sekitar tahun 2011. Ada beberapa Poktan mengusulkan untuk dibikinkan Gapoktan. Kebetulan saya waktu itu ditunjuk sebagai ketua Gapoktan di Desa Banjarsari. Adapun kegiatannya Gapoktan di Banjarsari itu salah satunya itu untuk perkumpulan para petani yang ada di Desa Banjarsari. Kalau ada permasalahan apa di pertanian, kalau ada untuk kedinasan ataupun untuk bantuan pupuk ataupun ada kan harus ada dari Gapoktan. Kebetulan di Desa Banjarsari itu ada 8 Poktan. Ada 8 Poktan, ada 4 Pokter. Pokter itu kelompok ternak, ada 3 Pokdakan, petani budidaya ikan. Penyemprotan itu dari malam kalau bisa, karena kan wah itu hamanya itu kan datangnya kan sore itu dia pada malam. Tapi maksudnya pas penyemprotan kena hama kalau siang-siang begini semprot kurang bagus juga. Jadi awalnya begini, waktu itu ada salah satu teman yang ibaratnya dia dulu ya basicnya sebenarnya bukan petani, tapi dia ada kemauan. Tadinya yang bengkel, salah satu juga ada aja teman rekan saya tadinya rafting, dia suka arung jeram. Sekarang beralih ke pertanian juga karena pengunjung udah nggak ada, akhirnya mencari kemana lagi untuk itu. Yang namanya dapur kan harus ngebul gitu. Yang saya rekrut sekarang itu ada sekitar 100 orang. Mungkin sekarang saya mau lagi penambahan lagi. Sekarang apalagi kalau bukan dari pertanian itu yang masa-masa pandemi yang menyelamatkan pandemi. Sekarang perdagangan, sekarang yang belinya daya beli masyarakat tahu sendiri. Yang dagang rata-rata tiap gang pedagang semua. Yang dulunya pekerja dapat apa? Dapat sangon, larinya ke dagang. Tiap gang pedagang. Sementara ibaratnya yang petani tidak dilirik. Saya ada program penanaman cabai, salah satu kerjasama dengan salah satu PT yang itu untuk penanaman cabai. Saya ada beberapa yang punya mengamanahkan, sok kamu silahkan kerjakan di sini, terus program dari saya, yang penting ada keinginan seperti begitu. Alhamdulillah, sekarang mereka berjalan, sekarang mereka udah melihat hasilnya. Sempat blank lah saya, tapi setelah itu alhamdulillah ketemu sama Pak Haji, ditawarkanlah saya untuk bertani cocok tanam. Kebetulan kan saya nggak ada pengalaman nih, waduh gimana nih, saya boleh dibimbing kata saya, harus ada pembimbingan. Ya saya bimbing, ya ternyata alhamdulillah membantu juga untuk perekonomian di dapur itu ya, membantu alhamdulillah berkat Pak Haji itu. Akibat dari lalat buah yang nempel tadinya ngejar ke bunga, dari bunga itu ibaratnya nempel ke buah, dia bertelur di buah, itu jadi busuk kena itu, kenapa? Kena buah cabai ini gitu. Memang salah satu hama untuk cabai itu adalah lalat buah. Ya itu hasilnya banyak cabai-cabai yang kena tuh semacam begitu. Ada cabai yang awalnya sulit, tapi udah kesini kita seneng, lebih gembira di tani. Kalau untuk uang kita jualan memang pegang terus. Kalau untuk kegembiraan enakan di petani, walaupun kita punya uangnya pas-pasan gitu, enak di petani gitu. Saya ini semusim cabai aja, baru ya kurang lebih 5 bulan lah, 6 bulan.
Sudah pernah menikmati panen? Baru mau panen nih. Ya, baru mau panen, alhamdulillah. Itu berkat Pak Haji, bagus lah. Karena ada pembinaan di situ. Awalnya kita nggak tahu cara pasangin pupuk gimana. Nah, di situ kita dibina, diarahkan, alhamdulillah. Kalau dilihat fisiknya memuaskan, alhamdulillah. Ya cuman saya kepikiran jadi petani itu gimana? Ya gimana caranya saya harus bisa cari penghasilan sendiri gitu kan, gak tergantung melulu sama orang lain. Ya akhirnya saya kepikiran ada yang ngajak bertani. Ya saya semangat bertani, saya mau belajar gitu. Gimana ya, lumayan sulit juga soalnya bukan basicnya kita gitu kan. Ya kita mau nggak mau gitu kan belajar lah. Kan hidup gak bakalan gitu terus, buat ya siapa tahu kedepannya kita bisa lebih baik gitu dari yang lain gitu kan. Kalau saya mah dikasih modal kan ya, danaku dari pemerintah itu buat pengolahan kan, saya dari mulai mencangkul, terus menanam cabai, terus perawatannya juga kan. Ya Pak Haji mah cuma ngarahin doang ke saya gitu, gimana gini gitu kan, caranya kayak gimana gitu kan. Gitu Pak Haji kasih tahu semuanya. Cara penanamannya kan saya mah bukan petani jadi gak tahu kan. Buat obatnya obat apa gitu kan. Terus buat cara penyemprotannya gimana, jadi dikasih tahu semuanya. Bangga sih sebenarnya, bangga melihat hasil kita dari nol itu kan, dari mulai segini kan penyemaian sampai setinggi gini kan, itu kan hasil keringat kita kan, bangga saya hasil saya segitu, alhamdulillah. Ya kendalanya nggak ada lahan, kalaupun ada kita harus sewa, kan kita nggak punya uang. Tapi setelah itu ada pembina itu cukup mendorong lah, cukup mengarahkannya bagus gitu sama pendampak pandemi gitu. Kedepannya mungkin kalau ada yang lebih baik membantu, mudah-mudahan ada yang mendorong lah untuk dana itu biar melebar gitu. Tadinya saya 2.500 nyampe 1 hektar gitu kan, lebih banyak lebih bagus gitu. Penggarapannya begini, saya ada salah satu ibarat kerjasama dengan PT itu menggunakan dana KUR dari pemerintah. Dari satu lahan 2.500 meter persegi itu, mereka dikasih anggaran 25 juta. 25 juta itu 10 juta untuk saprotan, sarana produksi pertanian. Kita yang menyediakan dari mulai pupuk, mulsa, obat, semuanya dari kita. Terus kalau HOK-nya mereka 15 juta. 15 juta itu kita nggak sekaligus, bertahap. Hak ongkos kerja untuk mereka. Pernah ada juga takut kejadian dengan pengalaman. Pernah kita sekaligus kasih ke petani itu 15 juta itu. Tapi ujung-ujung kayak namanya uang, riskan Pak. Ya larinya ke motor, ke HP, semacamnya. Makanya sekarang diubah seperti gitu mekanismenya. Gitu. Tapi ya dengan seperti itu alhamdulillah sekarang banyak juga yang berjalan. Terus sistem pengembaliannya seperti bagaimana kan begitu? Kan itu namanya pinjaman. Pengembaliannya mereka mengembalikan hanya sekitar 1 ton 700, bukan dari uang, dari hasil. Dari hasil 1 ton 700, sisanya silakan untuk mereka. Karena hitungan rata-rata kalau normalnya 2.500 bisa tertanam sekitar 5.000 pohon cabai. Rata-rata kalau 5.000 pohon cabai itu menghasilkan sekitar, kalau rata-rata satu pohon yang menghasilkan setengah kilo, berarti 2 ton 500, atau sekitar 2.500 kilo. Dipotong 1 ton 700 atau 1.700 kilo,
itu masih ada sisa sekitar 8 kintal, monggo silahkan ke petani. Naik lagi 1 kintal, bisa 2 kintal, panen rayanya bisa mencapai 4 kintal. Oh iya iya. Kalau lihat pertumbuhan seperti yang punya Maki ini, bisa panen raya bisa mencapai 4 kintal, 5 kintal. Ya, Untuk ukuran 2.500 meter itu ya. panen rayanya. Tahan ya. Mudah-mudahan insya Allah hasil Maki. Ya cuma ya perlu keuletan aja gitu, telaten gitu. Ya. Karena harapkan kita di situ Maki. Iya benar. Kedua, sebelum penanaman cabai sebelumnya ada tumpang sarinya, entah bawang daun, engkol ataupun sawi putih, silakan untuk petani. Itu sebelum cabai panen ada tumpang sarinya, silakan buat petani. Kita tidak mengambil spesial pun. Cuma karena itu kontrak kita pinjaman dengan apa? Dengan cabai, kita ambil dari cabai, gitu aja. Makanya ini harus diambil. Setelah diambil, kalau itu dijauhkan dari itu, jangan disimpan di bawah. Karena di sini kan ada, itu bisa kembang biak lagi. Itu jadi lagi lalat buah. Mending dibuang, dibakar atau ditimbun gitu. Ditimbun aja. Pokoknya jangan ada yang busuk-busuk. Kita juga ya namanya tanaman. Tanaman apa? Kita menanam tanaman hidup. Ada kalanya, ibaratnya gagal panen, terus ibaratnya kena, ya insya Allah kita asuransikan juga. Jangan sampai kita nggak mau juga merugikan petani. Jangan sampai ibaratnya udah petani udah rugi terbebani. Ya kita cari solusinya supaya petani aman kita semua. Kita asuransikan juga ke pertanian. Nah, masalah kopi yang di kelompok kami itu salah satu kelompok Karunia Caringin yang bergerak di bidang kopi. Kebetulan di kopi itu dipercayakan lahan untuk KSO sama pertanian sekitar 150 hektar. Ya sekarang dari mulai pembibitan sampai penanaman sedang lagi dikerjakan. Yang udah tertanam sekitar 50 hektar. Adapun untuk hasil daripada kopi itu, untuk penjualan kita ke barista-barista. Kita bikin roasting sendiri, kita jual sendiri juga ke barista-barista yang ada di wilayah Kabupaten Bogor ini. Iya, termasuk yang dari kopi juga ada juga. Yang salah satu dampak pandemi dulunya ya ibaratnya di salah satu sektor wisata yang dagang roti bakar. Sekarang alhamdulillah dengan adanya di pertanian kopi ini mereka ikut bekerja di sektor di kopi itu untuk yang roasting, untuk pembibitan, untuk penanaman. Kerja tetap kita ada, tapi setelah ada hasil kita sama-sama bagi hasil. Kita ada kontrak konservasinya, ada konservasi karena kita pakai lahan perhutani, kita di areal A sampai areal itu udah ada kontraknya untuk dimanfaatkan lahan itu untuk pertanian kopi. Ya semacam resort juga di sini. Justru yang di resort ini juga banyak yang dirumahkan. Apa sih yang bisa menyelamatkan? Hanya pertanian yang hanya bisa menyelamatkan pandemi ini gitu. Karena potensinya juga di sini. Karena potensinya, kulturnya, kultur tanahnya, faktor cuacanya bagus untuk pertanian. Tanahnya juga bagus untuk pertanian, untuk palawijanya, semuanya untuk penanaman, untuk di wilayah Bogor ini. Bagus untuk semuanya, untuk pertanian. Dari pemerintah juga, untuk para petani gitu ya Pak ya, diperhatikan juga. Ya semacam begini, jangan sampai petani itu dianaktirikan lah Pak itu, yang ada anak tirikan.
semacam saya ibaratnya merekrut teman-teman. Mana? Ibu bukan kita seperti apa? Tolong perhatikan mereka, bimbing mereka. Karena punten keterbatasan ilmu saya juga keterbatasan juga. Mungkin mereka ada yang lebih tahu, mungkin mereka yang lebih paham dari kedinasan itu. Tolong bantu kami ke sini untuk ibaratnya membantu para petani-petani seperti yang saya rekrut ini gitu Pak. Ya petani satu tantangan umumnya tuh dari permodalan sama pemasaran. Biasanya kita salah satunya itu dengan tengkulak. Mereka bayarnya udah sedikit, udah murah, bayarnya sedikit. Banyak udah petani udah nunggu lama, sekian bulan dari awal penanam masuk udah jadi panen. Kadang-kadang kenapa? Karena kesulitan itu pemasaran. Kalau harapannya ke depan sih pengennya kita ya untuk pemerintah kah yang diutamain itu bukanlah sebagai model pedagang pabrik atau kayak gimana gitu kan. Lihatlah petani-petani di sekitar gitu kan. Kan sayang gitu kan lahan kita yang begitu bagus kan Indonesia kan. Cuman dijadiin perumahan sama pabrik kan, mendingan perluaslah pertanian gitu, rekrut semua orang-orang yang lagi pada nganggur buat suruh bertani lah gitu harapannya. Dan jangan lupa juga untuk lahan, untuk dana gitu mohon dibantu juga lah sama pemerintah gitu aja. Jadi agak optimis ini ya bisa. Optimis saya pengen jadi petani. Iya ternyata pertanian sangat itu menyelamatkan dari krisis itu yang saya rasakan, yang saya dampak itu yang saya rasakan itu. Berpihak ke situ, karena ini yang bisa menyelamatkan mereka, dapur-dapur mereka dari dampak pandemi ini, pertanian ini. Mengenai yang real ini yang saya rasakan. Sekarang kerja di mana? UMKM bukan itu. Sekarang produk semakin produk itu pedagang-pedagang banyak. Kan yang pertanian nggak dilirik, tapi alhamdulillah pertanian sekarang bisa menyelamatkan.